Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Syarul Mubarak tentunya di channel Lab Story. Kumpulannya video-video pembelajaran sejarah. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas mengenai sejarah Indonesia kelas 12 dengan tema materi yaitu pembebasan Irian Barat. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Dan kemudian tidak lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kalau begitu, mari kita lanjut pada materi kita. Oke, baik, kita masuk pada materi kita itu mengenai pembebasan Irian Barat. Nah, ini merupakan materi sejarah Indonesia kelas 12 semester pertama. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Itu pertama, salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Jadi tidak hanya masalah kabinet ya. Jadi ketika pada masa demokrasi liberal selalu terjadi pergantian kabinet. Nah, di antara pergantian kabinet tersebut, salah satu tujuan utama mereka jika disimpulkan dari semua kabinet yang merupakan pembebasan Irian Barat. Nah, sehingga ini merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi Republik Indonesia ketika itu. Nah, sebenarnya wilayah ini telah menjadi bagian dari Republik Indonesia yang diproklamirkan sejak 17 Agustus 1945. Namun, dalam perundingan KMB atau konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Belanda pada tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun, atau maksudnya adalah Irian Barat belum dimasukkan ke dalam atau Belanda tidak menyetujui bahwasannya Irian Barat merupakan wilayah dari Indonesia sendiri, sehingga dalam hal ini atau bisa dikatakan bahwasannya Irian Barat merupakan masih tanah jajahan dari Belanda sendiri. Dan akan diserahkan, kalau dari KMB sendiri akan diserahkan pada tahun berikutnya. Nah, di sini dalam hal perjuangan Indonesia dalam mengambil alih Irian Barat, ada 4 langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama ada diplomasi, merupakan diplomasi artinya antara pihak Indonesia ke Belanda, kemudian pihak Indonesia ke PBB, kemudian pihak Indonesia ke negara-negara lain untuk mencari dukungan. Jadi itu yang pertama diplomasi, kemudian yang kedua adalah ekonomi. Jadi di sini nanti kita akan bahas berbagai konfrontasi ekonomi atau kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menekan ekonomi dari pemerintah Belanda agar bisa mengembalikan Irian Barat kembali ke pangkuan tanah air Republik Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu politik. Nah, politik di sini ada beberapa hal yang akan diambil alih atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang politik untuk sebagai upaya pengambil alihan wilayah Irian Barat. Nah, dan yang keempat yaitu militer, yang mana merupakan opsi terakhir yang dilakukan atau dipilih oleh pemerintah Republik Indonesia ketika itu, karena pada saat itu 3 opsi sebelumnya, yang pertama diplomasi, ekonomi, kemudian politik, itu selalu mengalami kegagalan. Sehingga dari pemerintah Indonesia sendiri, jika ingin mengambil aliran Barat, karena ketiga hal sebelumnya tidak bisa dilakukan atau mengalami kegagalan, maka opsi terakhirlah militer. Nah, di sini dalam hal bidang militer nanti kita akan bahas berbagai upaya, dukungan, dan bagaimana proses konfrontasi militer yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Ya, oke. Baik, mari kita langsung saja ke wilayah atau ke hal pertama, itu diplomasi. Nah, di sini di layar kalian bisa lihat bahwasanya diplomasi. Jadi dalam hal diplomasi, Indonesia beberapa kali melakukan perundingan bilateral antara Indonesia dengan Belanda sendiri, yaitu pada tahun 1950, 1952, dan terakhir 1954. Dengan hasil yang sama, yaitu Belanda enggan mengembalikan wilayah Irian Barat ke Indonesia. Artinya, 3 kesempatan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda tadi
itu selalu mengalami kegagalan untuk mengembalikan wilayah Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, atau karena tadi Belanda tidak ingin atau enggan mengembalikan wilayah ini. Nah, usaha yang kedua, karena hal tersebut tadi mengalami kegagalan, maka usaha yang kedua yang dilakukan oleh Indonesia itu melalui forum PBB. Nah, di sini hal tersebut mengalami kegagalan lagi karena pada bahwasanya Indonesia tidak mendapat dukungan yang cukup untuk mendesak Belanda. Nah, alasannya ya karena bisa dikatakan bahwasanya hampir seluruh sebagian besar anggota dari PBB merupakan negara-negara yang mendukung atau mengarah pada blok barat, atau blok barat yang merupakan negara-negara yang mendukung Amerika dengan sekutu-sekutunya itu NATO. Nah, Belanda merupakan salah satu sekutu dari Amerika Serikat sendiri. Sehingga dalam hal ini Indonesia tidak mendapat dukungan yang cukup ya untuk mendesak Belanda agar melepaskan wilayah Irian Barat ini. Nah, karena hal yang kedua tadi mengalami kegagalan, maka yang dilakukan yang ketiga Indonesia itu diplomasi yang aktif. Artinya diplomasi ke berbagai negara-negara yang sebangsa atau negara-negara yang senasib. Nah, di sini Konferensi Asia Afrika ya merupakan kalau kita baca sejarahnya merupakan negara-negara yang senasib, yaitu negara-negara yang baru merdeka, kemudian masih sementara dijajah, dan artinya negara-negara baru yang terbentuk. Nah, Konferensi Asia Afrika ini dilakukan pada tahun 1955 dengan dihadiri oleh 29 negara. Nah, dalam konferensi ini Soekarno mendapat kesempatan untuk berbicara dan sehingga kemudian menggaungkan bahwasanya Irian Barat merupakan wilayah dari negara Republik Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini Insinyur Soekarno atau Presiden Soekarno berhasil mendapat dukungan dari ke-29 negara ini, sehingga tapi dukungan ini tidak bisa atau belum bisa berhasil menarik dukungan dari internasional di dalam PBB. Nah, sehingga dukungan bukan sia-sia, tapi hal ini belum berhasil membuat PBB mendesak Belanda untuk menyerahkan wilayah Irian Barat ini. Jadi ketiga hal yang dilakukan oleh Indonesia, yang pertama perundingan bilateral, kemudian melalui forum PBB, dan yang ketiga itu diplomasi aktif, itu selalu mengalami kegagalan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, sehingga jalan yang kedua dilakukan oleh Indonesia yaitu dalam hal konfrontasi militer ekonomi maksud saya. Nah, yang pertama di sini yang dilakukan oleh Indonesia melalui bidang ekonomi yaitu nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan Belanda yang berdiri di Indonesia itu kemudian diambil alih oleh Indonesia dan kemudian diubah menjadi perusahaan milik Indonesia. Salah satu contohnya itu The Javas Bank kemudian berubah menjadi Bank Indonesia. Dan masih banyak ya perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satunya itu Garuda Indonesia, PT Pelni dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu melarang penerbangan Belanda beroperasi di wilayah Indonesia. Nah, karena tadi ya mungkin ada pesawat Belanda dari luar negeri ke Indonesia itu kemudian dilarang, dan pesawat-pesawat Belanda yang ada dalam wilayah Indonesia itu kemudian menjadi milik Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga itu melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Jadi semua terbitan-terbitan itu dilarang terbit jika berbahasa Belanda. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemogokan buruh pada perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi perusahaan-perusahaan Belanda tadi sebelum dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, maka yang pertama dilakukan oleh buruh yaitu melakukan pemogokan sehingga perusahaan tersebut berhenti bekerja. Nah, kemudian terakhir dalam bidang ekonomi yaitu semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia itu dihentikan.
Jadi inilah tadi 5 hal yang dilakukan oleh Indonesia dalam bidang ekonomi. Hal yang ketiga itu mengenai politik atau konfrontasi politik yang dilakukan Indonesia terhadap Belanda. Yang pertama itu membatalkan secara sepihak hasil-hasil dari konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Belanda. Nah, di sini salah satu isinya itu penyerahan Irian Barat, sehingga dalam hal ini jika diletakkan secara sepihak, maka dalam hal ini secara sepihak juga mengatakan bahwa Irian Barat masuk dalam wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua dalam bidang politik yaitu membatalkan hubungan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga itu pembentukan pemerintahan sementara Irian Barat, atau bisa dikatakan pembentukan provinsi Irian Barat. Namun ibu kotanya bukan berada di wilayah Irian Barat, namun berada di wilayah Ambon. Kemudian yang keempat dalam hal politik yaitu pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB. Kemudian yang kelima yaitu memutus hubungan diplomatik dengan Belanda dan menutup kantor perwakilan Belanda di Indonesia. Jadi bidang politik yang terakhir itu memutus hubungan bilateral antara Indonesia dengan Belanda dan menutup semua kantor-kantor perwakilan Belanda yang berada di wilayah Indonesia. Oke, jadi kita masuk kepada pilihan terakhir bagi Republik Indonesia, itu konfrontasi militer. Nah, di sini yang pertama mencari bantuan militer, ya. Karena pada saat itu Indonesia belum mempunyai senjata yang cukup atau tidak memiliki peralatan militer yang memadai, maka hal yang pertama dilakukan Indonesia untuk melakukan opsi militer yaitu mencari bantuan militer. Hal yang pertama dilakukan Indonesia yaitu mencari bantuan militer ke negara-negara blok barat. Dalam hal ini terkhususnya pada negara Amerika Serikat. Namun karena pada dasarnya Amerika Serikat merupakan sekutu dengan Belanda, sehingga tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, maka daripada itu Soekarno kemudian mencari pilihan lain, yaitu bergabung atau mencari dukungan militer dari negara-negara blok timur atau komunisme. Nah, pilihannya itu terkhusus pada negara itu Uni Soviet. Nah, dalam hal ini Uni Soviet kemudian memberikan banyak bantuan kepada pemerintah Indonesia dari kapal selam, kemudian kapal amfibi dan persenjataan lainnya, bahkan kepada pesawat pembom milik Uni Soviet kemudian dipinjamkan kepada atau diberikan kepada pemerintah Indonesia ketika itu. Nah, kemudian di sini karena melihat perkembangan militer yang ada pada Indonesia, kemudian Belanda mengajukan nota protes ke PBB. Nah, nota protes ini karena Belanda berpikir bahwa Indonesia akan melakukan agresi terhadap wilayah Irian Barat, sehingga nota protes kemudian mereka kirim dan memperkuat militer di Papua. Jadi karena posisi militer Indonesia semakin berkembang, maka kemudian militer Belanda diperkuat di wilayah perairan Papua tadi. Hal yang ketiga yaitu mengeluarkan operasi Trikora atau 3 Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Jadi ketika itu Soekarno kemudian mengeluarkan komando yaitu Trikora. Kemudian dalam melaksanakan operasi Trikora ini kemudian keluarlah keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 di mana dalam isi Kepres ini yaitu pembentukan Komando Mandala. Yang dibawa pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Nah, kemudian jadi setelah terbentuknya komando ini maka dilakukanlah tahap infiltrasi atau tahap memasuki wilayah pertempuran. Pertama infiltrasi yang pertama yaitu mengalami kegagalan karena kapal-kapal
atau motor torpedo boat milik Indonesia itu ketahuan oleh kapal-kapal milik Belanda, sehingga terjadilah pertempuran Laut Aru. Nah, karena adanya kekuatan tidak seimbang antara pihak Belanda dan pihak Indonesia, maka di sini pertempuran dimenangkan oleh pihak Belanda dengan menewaskan atau di sini menenggelamkan MTB Macam Tutul yang mana ditembak dan kemudian terbakar ya. Nah, di sini Komodo Rio Sudarso itu wafat dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya motor torpedo Macam Tutul. Jadi ada 2 orangnya. Pertama Rio Sudarso sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan. Nah, hal ini kemudian mendapat respon dari pihak Belanda bahwasanya kemampuan militer Indonesia hanya segini loh. Jadi tidak bisa mengalahkan mereka. Nah, hal tersebut kemudian memicu infiltrasi kedua yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu infiltrasi yang kedua ini berhasil dijalankan oleh Indonesia dan menembus dan pasukan Indonesia berhasil menduduki dan merebut kota Teminabuan sendiri. Nah, karena berhasil merebut ini, maka Belanda mengajukan perundingan di PBB. Nah, karena tadi kemudian Belanda mengajukan perundingan di PBB. Nah, kemudian perundingan tersebut diterima oleh pihak PBB, terlebih ketika itu Amerika Serikat tidak ingin pengaruh Uni Soviet terus meluas ke wilayah Indonesia karena mereka masih terlibat dalam Perang Dingin, sehingga Amerika Serikat selaku Dewan Keamanan PBB kemudian menerima hal tersebut dan terlaksanalah perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Dan kemudian hasil dari perjanjian tersebut yaitu pelaksanaan PPRA atau penentuan pendapat rakyat. Nah, di sini karena setelah dilaksanakan PPRA ketika itu di masa Soeharto karena pada masanya Soekarno sudah habis, atau bisa dikatakan Soekarno mengundurkan diri dari presiden karena ada peristiwa gerakan 30 September Nah, sehingga PPRA ditunda dan kemudian dilaksanakan pada masa si Soeharto, yaitu penyerahan Irian Barat ke Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 1969. Jadi ini tahapan dari konfrontasi militer yang dilakukan Indonesia. Yang pertama mencari bantuan, kemudian Belanda mengajukan protes dan memperkuat militernya, kemudian Soekarno mengeluarkan operasi Trikora, keluarlah komando, keluarlah Kepres, pembentukan Komando Mandala, infiltrasi 1 atau pertempuran Laut Aru, kemudian yang kedua infiltrasi kedua, perebutan dan menduduki kota Teminabuan, yang ketiga yang ke-7 Belanda mengajukan perundingan PBB, ke-8 yaitu perjanjian New York atau pelaksanaan PPRA, dan kemudian penyerahan Irian Barat ke Indonesia pada tanggal 19 Desember 1969. Jadi itulah tahap dari pertama tadi dari beberapa tahap dilakukan Indonesia untuk merebut wilayah Irian Barat. Jadi sejak tanggal 19 Desember 1969, secara de jure dan de facto wilayah Irian Barat masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Oke, jadi itu video singkat kita pada kali ini mengenai konfrontasi terhadap Irian Barat atau perebutan Irian Barat dari tangan Belanda. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.